Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Septiani Restu Putri, NIM 1914260, kelas PBSB. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang kelebihan dan kelemahan arbitrase syariah. Kelebihan arbitrase. Perkembangan arbitrase tidak lepas dari kelebihan lembaga arbitrase itu sendiri. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa di antaranya. A. Kerahasiaan sengketa para pihak. B. Dapat terhindar dari keterlambatan akibat hal prosedural dan administratif. C. Para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan. D. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. E. Para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbiter. F. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana atau dapat dilaksanakan. Menurut Profesor Subakti, bahwa bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian sengketa lewat arbitrase memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat dilakukan dengan cepat oleh para ahli dan secara rahasia. Selain itu, menurut HMN Purwosudipto berpendapat dari arti pentingnya arbitrase diantaranya: A. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cepat. B. Para arbiter terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak. C. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak. D. Putusan peradilan arbitrase dirahasiakan, sehingga tidak dapat diketahui oleh umum. Kelemahan arbitrase. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian perkara melalui arbitrase mempunyai banyak kelebihan yang dengan sendirinya membawa para pihak pada posisi yang menguntungkan. Fenomena ini tidaklah selamanya benar, sebab dalam beberapa kasus yang pernah terjadi membuktikan bahwa penyelesaian perkara melalui arbitrase justru rumit dan memerlukan biaya yang mahal. Contohnya, biaya perkara di Bani. Dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase diantaranya. Yang pertama, salah satu penyebab utama terjadinya sengketa dalam suatu transaksi bisnis adalah adanya perbedaan kepentingan di antara para pihak. Fenomena ini sering membawa proses negosiasi mengalami deadlock. Keadaan ini apabila dihubungkan dengan prinsip dasar dari arbitrase, yaitu kesepakatan sejalan dalam fakta lain untuk mempertemukan keinginan para pihak dalam bentuk kesepakatan juga merupakan persoalan tersendiri dalam arbitrase. Oleh karena itu, efektif atau tidaknya sangat tergantung pada besar atau tidaknya kemampuan para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan sengketa mereka. Jadi salah satu kendala dalam arbitrase ini adalah susahnya mempertemukan kehendak para pihak. Yang kedua, prinsip pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam arbitrase yang berorientasi pada kepentingan para pihak secara tidak langsung mengurangi otoritas arbiter dalam memutuskan sengketanya. Dengan kata lain, diberikannya kebebasan yang begitu besar bagi para pihak dengan sendirinya mengurangi kewenangan arbiter. Hal ini dapat membawa ke arah penyelesaian sengketa yang bertele-tele sehingga menjadikan proses arbitrase tidak efisien. Yang ketiga, dengan diratifikasinya Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, secara yuridis Indonesia terikat atas konvensi tersebut. Oleh karena itu, sudah semestinya suatu putusan arbitrase asing yang dimintakan pengakuan pelaksanaannya di Indonesia seharusnya dapat diakui serta dilaksanakan pula. Tentunya setelah memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan dalam perundang-undangan secara limitatif. Fenomena tersebut kadang tidak sejalan dengan realitas yang ada. Dapat dilihat dari beberapa kasus dan permohonan dan pengakuan pelaksanaannya telah dibatalkan atau ditolak, baik oleh Peradilan Negeri Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keadaan ini merupakan persoalan yang penting dalam arbitrase. Suatu arbitrase dapat dikatakan efektif apabila ada kemauan yang baik dari aparat penegak hukum atau pemerintah untuk menegakkan hukum. Yang keempat, keterikatan lembaga peradilan dalam proses arbitrase dijadikannya penyelesaiannya panjang dan lama. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri sebab keberadaan untuk menentukan sendiri prosedur beracara dalam arbitrase merupakan mutlak wewenang para pihak. Tentu pada kenyataannya tidaklah demikian. Hal ini dapat dilihat dari keharusan arbiter atau kuasanya untuk mendaftarkan putusan pada pengadilan yang berwenang untuk itu. Ini dilakukan untuk mendapatkan penetapan apakah putusan arbitrase tersebut dapat atau tidaknya dilaksanakan di Indonesia. Keadaan ini jelas merugikan para pihak, apalagi dalam beberapa kasus yang ada. Pada kenyataannya sering terombang-ambing dikarenakan tidak memberikan kepastian atas permohonan putusan arbitrase tersebut. Yang kelima, tidak ada otoritas yang diberikan kepada lembaga arbitrase untuk mengeksekusi keputusannya sendiri. Juga merupakan polemik dalam dunia arbitrase, sebab sekalipun proses penyelesaian sengketa berjalan dengan lancar, kalau pelaksanaan putusannya sendiri tidak dapat dieksekusi menjadi sia-sia. Cukup sekian dari saya untuk materi yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.